Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran akidah salaf ashabul hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya kita masuk pada ucapan beliau, wa akhbarallahu subhanahu an fir'auna al-la'in annahu qala li Haman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang Fir'aun yang terlaknat, di mana Fir'aun itu berkata kepada Haman, kepada salah satu menterinya, di mana ucapan Fir'aun ini dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di dalam surat Ghafir. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadiba. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengabarkan kepada kita tentang perkataan Fir'aun la'natullah alaih kepada Haman, yaitu Fir'aun berkata, ya Haman, bangunkan kepadaku sebuah istana yang tinggi, tembok. Ya la'alli ablughul asbab, supaya aku bisa sampai di pintu-pintu. Asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya bisa nampak bagiku, yakni aku bisa lihat kepada Tuhannya Musa alaihi salatu wassalam. Wa inni la'adhunnuhu kadiba, sungguh aku yakin dia itu berdusta. Siapa yang berdusta? Musa, dalam ucapan Fir'aun itu. Baik. Dari sini ya kawan, beberapa hal penting ya. Hal penting yang pertama yaitu bahwa Fir'aun itu adalah gelar untuk raja-raja di kota Mesir, yaitu orang-orang Mesir itu masuk benua Afrika ya, yang besar-besar, itu raja-raja mereka itu namanya Fir'aun. Sebagaimana raja Persia itu namanya Kisra, raja Jawa namanya
Ah, ada Raja Jawa. Oh, Hamengkubuwono, Sultan ya, Sultan. Iya. Terus apa namanya? Raja Indonesia itu presiden, begitu. Iya, itu istilah-istilah kepada para raja. Nah, kebetulan ya ini ya artinya bukan kebetulan ya, artinya yang berhadapan dengan eh, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu adalah Raja Mesir yang bernama Walid bin Mus'ab bin Ma'an. Ya, para ahli sejarah menuliskan tentang sepintas perjalanan Firaun ini, itu luar biasa sekali. Firaun ini seperti dinukil juga oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, itu beliau masa hidupnya itu 400 tahun. Masa hidupnya siapa? Walid bin Mus'ab ini. Dan dia di masa hidupnya itu tidak pernah sakit, flu saja nggak pernah. Ya, inilah yang merupakan salah satu alasan yang dikemukakan oleh para penulis sejarah, bahwa alasan ini yang kemudian dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Nah, sebagaimana ketika kenapa dia bertahan begitu lama ya? Padahal pembangkangan demi pembangkangan yang dia lakukan ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Fir'aun Musa alaihi salatu wassalam, idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka ya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Terus fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Terus fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Taib. Jadi sampai-sampai perjalanan hidup Fir'aun yang begitu panjang, dia dalam keadaan sehat, bugar, ya, tidak pernah sakit. Tapi Nabi Musa berhadapan dengannya sampai Allah perintahkan ya Musa pergi kepada Fir'aun, dia itu sudah melampaui batas, ya, katakanlah kepadanya halaka ila antazakka, apakah ada pada dirimu itu untuk kembali kepada Allah, untuk membersihkan dirimu, supaya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku akan tunjukkan engkau kepada jalan Rabbmu, supaya dengan sebab itu agar engkau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'arahul ayatal kubra, maka Musa alaihi salatu wassalam pun memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizatnya. Fakadzdzaba wa asa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fakadzdzaba wa asa. Fir'aun mendustakan dan mendurhakai Musa alaihi salatu wassalam. Thumma adbara yas'a, dia berpaling dan melakukan penentangan, fahasyara fanada, lalu dia kumpulkan pembesar-pembesarnya itu dan dia kumpulkan rakyat Mesir, fanada, dia berseru kepada mereka. Apa yang dia seru kepada mereka? Faqala ana rabbukumul a'la, dia katakan saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya, begitulah kata Fir'aun. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menghukum, mengadab Fir'aun laknatullah alaih dengan adab yang pedih di neraka dan siksa di dunia.
Nah, sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdau wabila. Yaitu sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang utusan sebagai saksi atas kalian sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Tetapi apa yang terjadi? Fa'asa fir'aunur rasula. Fir'aun itu dia mendustakan rasul tersebut. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadnahu akhdau wabila. Kami memberikan dia hukuman dengan hukuman yang berat. Ikhwan, ending dari kedurhakaan itu ternyata adalah adab. Imma di dunia, imma di akhirat. Maka kehancuran bangsa-bangsa yang terdahulu itu terjadi karena ketika adanya kedurhakaan kepada Allah. Fir'aun dalam tenggang masa hidupnya yang lama, itu pembangkangan dan kedurhakaannya belum sampai pada puncaknya. Allah berikan dia kebebasan hidup. Bahkan rakyat itu bergantung kepada dia. Rakyat Mesir bergantung kepada dia. Karena dia sangat memperhatikan kehidupan mereka, irigasi dia lakukan dan seterusnya. Sampai-sampai Musa ketika berdoa kepada Allah, meminta supaya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan adabnya kepada Firaun, itu Allah katakan apa? Kada ujibat da'watukuma. Dakwah kalian ini sudah dikabulkan. Dakwah siapa? Dakwah ya doa. Doa kalian ini sudah dikabulkan. Doanya siapa? Doanya Musa dan Harun alaihi salatu wassalam. Kada ujibat da'watukuma, sudah dikabulkan doa kalian berdua ini. Fastaqima, tapi tetaplah istiqamah di situ, wala tattabi'an, dan janganlah kalian mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalan orang-orang yang tidak tahu. Ahli tafsir mengatakan kepada kita, sejak dari Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Musa bahwa doa kalian sudah diterima, itu realisasinya kapan? 50 tahun kemudian. Berapa lama? 50 tahun kemudian realisasinya. Padahal ketika Allah firmankan sudah diterima, itu tidak langsung Allah kirimkan adab kepada Firaun. Tapi Allah adab itu Allah tangguhkan sampai 50 tahun. Disebutkan di dalam tarikh apa yang terjadi di tenggang waktu itu. Yang terjadi di tenggang waktu itu adalah Musa alaihi salatu wassalam mengambil alih fungsi Fir'aun, yaitu tentang kemakmuran rakyat. Artinya apa? Ketika Allah Azza wa Jalla menghukum Fir'aun dalam kondisi rakyat itu masih bergantung kepada Fir'aun, maka ini akan menyia-nyiakan kepentingan rakyat yang banyak. Maka dari itu supaya kurang kekuatan Fir'aun, kurang fungsi Fir'aun, maka fungsi Fir'aun itu diambil oleh Musa, yaitu Musa bikin pendekatan dengan masyarakat, bikin irigasi, bikin pertanian, bikin lain-lain. Akhirnya masyarakat senang dengan Musa di situ. Fir'aun tambah marah, Fir'aun durhaka kepada Allah, maka disitulah turunnya adab Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu. Paham di sini, ikhwan? Baik. Tapi ini bukan topik. Ya, sengaja Anda menyampaikan saja supaya bagaimana kita melihat perjalanan Fir'aun ini. Sampai pada tingkat kedurhakaan itu memuncak ketika Fir'aun mengumumkan dirinya sebagai Tuhan, dan ketika Musa alaihi salatu wassalam informasikan kepada Fir'aun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di langit, maka wujud pembangkangan itu semakin nyata dengan Musa melakukan bantahan kepada Fir'aun melakukan bantahan kepada Musa secara terang-terangan. Dia katakan kepada Haman, ibni li sarhan la'alli ablugal asbab, bangunkan kepadaku istana yang tinggi wahai Haman, ya, supaya aku bisa sampai di pintu-pintu asbabas samawat, yaitu pintu-pintu langit, fa attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa lihat Tuhannya Musa. Perhatikan, supaya aku bisa lihat Tuhannya Musa. Ini bantahan. Ini sisi pendalilan di pembahasan kita ini. Sisi pendalilannya apa? Musa, Fir'aun laknatullah alaih, itu meminta
dibuatkan bangunan yang tinggi supaya dia naik di langit dan dia lihat Tuhannya Musa alaihi salatu wassalam. Seandainya Tuhannya Musa alaihi salatu wassalam itu ada di mana-mana, maka tidak perlu Fir'aun perintahkan menterinya untuk bangun istana yang tinggi agar supaya dia bisa sampai di pintu langit untuk melihat apa? Tuhannya Musa alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, Musa ketika menginformasikan kepada Fir'aun bahwa Tuhannya itu di langit, itu Fir'aun mendustakannya. Fir'aun apa? Mendustakan Musa. Paham ya ikhwan? Di antara hal-hal yang didustakan oleh Fir'aun terhadap dakwah Musa, itu yang pertama, dia mendustakan kalimat tauhid, yaitu mendustakan untuk menyembah hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Pendustaan yang kedua adalah mendustakan apa? Sifat Allah, yaitu sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan, orang-orang yang mendustakan ketinggian Allah, sifat tingginya, ulunya Allah azza wa jal, itu mereka berjalan pada jalannya Fir'aun laknatullah alaih. Mereka berada pada manhajnya Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa? Apa yang didustakan oleh Fir'aun dari dakwah Nabi Musa ini? Salah satunya apa? Allah di atas. Dia katakan apa? Itu dikatakan dengan kalimat apa? Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku pastikan, aku yakin, aku sangka bahwa dia ini, Musa ini dusta. Kedustaan Musa itu di mana? Menurut pandangan Fir'aun, bahwa Allah di atas gitu. Mahfum ya ikhwan? Sehingga kalau ada orang yang dia mendakwakan bahwa Allah itu di atas, lalu dia mengatakan, kalian itu berdusta, Allah di atas, maka kita katakan orang ini dia berjalan di manhajnya Fir'aun, di jalannya Fir'aun laknatullah alaih. Nah, waliyadzubillah. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni, wa inna ma qala dzalika li annahu sami'a Musa alaihi salatu wassalam yadhkuru anna rabbahu fis sama'. Sesungguhnya Fir'aun mengatakan kalimat itu, ini mengatakan kalimat yang ada di ayat ini, surat Ghafir ini, itu li'annahu sami'a Musa alaihi salatu wassalam, karena dia mendengar Musa alaihi salatu wassalam yadhkuru anna rabbahu fis sama', menyebutkan bahwa Tuhannya itu di langit. Ala tara ila qaulihi, tidakkah engkau memperhatikan pada ucapannya, yaitu ucapannya Fir'aun, wa inni la adhunnuhu kadhiba, sungguh aku sangka bahwa dia ini dusta. Ya, aku yakin bahwa dia ini apa? Dusta. Musa itu dalam informasinya itu dusta. Yani fi qaulihi anna fis sama'i ilah. Musa dusta dalam kalimat mana? Kalimat yang mengatakan bahwa di langit itu ada Allah gitu. Menurut siapa? Fir'aun. Taib. Itu yang kedua. Faedah tambahan yang ini ana sampaikan di sini bahwa dari apa yang dikatakan oleh Fir'aun ini ada klaim. Ya. Fir'aun mengklaim bahwa Musa alaihi salatu wassalam apa? Berdusta. Namun kenyataannya mengatakan bahwa Fir'aun yang berdusta karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih Musa sebagai nabi dan menjadikannya sebagai apa? Utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka soal klaim, siapa saja bisa mengklaim. Ya. Orang bisa mengklaim bahwa dia berada di atas kebenaran, orang bisa mengklaim bahwa dia berada di atas al-haq, orang bisa mengklaim bahwa dia itu sesat, dia itu menyimpang dan seterusnya. Soal pengakuan itu bukan urusan. Iya. Soal pengakuan itu bukan urusan. Tetapi yang menjadi masalah itu hakikatnya daripada pengakuan itu. Ya, kalau orang mengaku, bisa saja siapa dia mengaku bahwa dia berada di atas manhaj salaf. Dia berada menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para salafun as-salih. Tapi kita perhatikan hakikatnya. Hakikatnya dalam perjalanannya itu memang dia menapaki perjalanan para salaf apa tidak? Pengakuannya nggak ada urusan dengan kita. Karena soal pengakuan, hatta Fir'aun saja mengaku bahwa Musa alaihi salatu wassalam itu apa? Berdusta. Paham ya ikhwan? Maka perkara paling penting di sini adalah jangan terkecoh dengan pengakuan. Jangan terkecoh dengan pengakuan. Karena pengakuan siapapun bisa mengaku.
Siapapun bisa mengaku bahwa dia berada di atas al-haq, dia berjalan di atas manhajnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, dia mengikuti para salaf as-saleh, bisa saja, bisa saja. Dan bahkan mungkin dia bisa mengaku, bisa menuduh orang-orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah sebagai orang-orang yang sesat. Sebagaimana yang sudah dimaklum, ya. Kita ketahui ada mereka mengatakan, wah mereka orang-orang yang mengatakan Allah ulu, Allah tinggi itu mujassimah, ya. Karena mereka mengatakan Allah itu kalau tinggi ya Allah berjasad, Allah membutuhkan ars dan seterusnya. Itu klaim, tidak ada urusan, ya. Tetapi hakikat dari klaim itu harus ditimbang pada kebenaran. Ya, ikhwan. Baik. Mafhum sampai di situ? Kemudian kenapa? Cara menimbangnya dengan kebenaran itu apa? Cara menimbangnya dengan kebenaran itu adalah kembali kepada sumber daripada kebenaran itu. Apa itu sumber kebenaran? Sumber kebenaran mutlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kalam ulama pakai enggak? Pakai. Jangan buang kalam ulama. Ya, jangan sampai terlalu ekstrim ya dalam pendapat yang mengatakan ucapan ulama itu bukan dalil, ucapan ulama bukan dalil. Lalu engkau pahami dalil dengan dengkulmu sendiri. Ya, bukan begitu. Tetapi apa? Yang dimaksudkan dengan sumber agama itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kaul ulama sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Sehingga ucapan-ucapan ulama itu harus dipegang enggak? Harus dipegang enggak? Ya dipegang sebatas untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Artinya ucapan-ucapan para ulama tidak boleh dikedepankan daripada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ucapan-ucapan mereka tetap dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Paham ya ikhwan? Nah, sebab kalau antum mengatakan ucapan para ulama bukan dalil, antum buang ucapan para ulama, kalau ucapan ini ada kontradiksi. Orang-orang yang mengatakan ucapan ulama bukan dalil secara mutlak itu kontradiksi. Kontradiksinya apa? Pertama, resikonya adalah dia harus membuang ucapan para ulama secara keseluruhan. Itu berarti Al-Quran dan Sunnah akan dia pahami dengan pemahamannya sendiri. Paham ya? Mafhum? Ini pertama. Namun pada prakteknya, kalau kita melihat orang seperti ini, dalam prakteknya dia sering juga membawa ucapan ulama. Iya. Ketika misalnya dia bicara tentang hadis lalu dia katakan, oh Imam Ibnu Khuzaimah katakan hadis ini dhaif. Kita tanyakan, perkataan Imam Ibnu Khuzaimah itu perkataan ulama apa bukan? Lalu Anda mengatakan bahwa ucapan ulama bukan dalil. Kenapa Anda pakai di sini ucapan Imam Ibnu Khuzaimah? Mafhum ya? Lalu dia katakan, oh Imam Syafi'i mengatakan begini, kita katakan perkataan Imam Syafi'i itu perkataan imam apa bukan? Ya perkataan imam. Kita tanyakan lagi, perkataan imam itu dalil apa bukan? Udah bilang bukan dalil. Kita tanyakan, kalau begitu kenapa Anda pakai ucapan Imam Syafi'i di sini? Ya. Paham ya? Maka kontradiksi. Oleh sebab itu kita katakan ucapan para ulama itu tidak boleh dikedepankan dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ucapan para ulama adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Paham ya ikhwan? Sehingga setiap kali para ulama sejak dari zaman dulu tabi'in sampai pada zaman kita ini, ketika mereka menyebutkan satu ayat, menyebutkan satu hadis, mereka selalu menyebutkan perkataan imam-imam terkait dengan ayat itu atau terkait dengan hadis itu. Maksudnya apa? Maksudnya sarana untuk memahami ayat tersebut. Perkataan imam-imam yang mereka sebutkan itu adalah sarana untuk memahami apa? Ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut. Begitu. Baik. Paham sampai di sini, ikhwan? Nah, sebab itu di sini kita lihat Al-Imam As-Sabuni kemudian menyebutkan ucapan ulama. Kata beliau, kita sudah dari awal kita baca Imam Sabuni selalu menyebutkan perkataan imam ini dinukil dari sini, ya kan? Artinya apa? Beliau berhujjah dengan ucapan ulama apa tidak? Berhujjah dengan ucapan ulama atau tidak? Kalau sekelas Imam As-Sabuni saja berhujjah dengan ucapan ulama, lalu bagaimana sekelas antum, sekelas ana? Apakah lebih layak? Lebih layak untuk membuang ucapan ulama, kemudian langsung memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sendirinya? Tidak, kita katakan tidak. Kita sangat butuh terhadap ucapan para ulama dalam memahami Al-Quran dan
sunnah. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Al-Imam As-Sabuni mengatakan wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'imma minas salafi rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arsyih. Dan ulama-ulama umat ini serta tokoh-tokoh para imam dari kalangan salaf yang Allah telah merahmati mereka, lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arsyih. Mereka tidak berselisih pendapat tentang Allah yang maha tinggi itu di arsy. Wa arsyuhu fauqa samawatih, dan arsy-Nya Allah itu di atas langit. Yuthbituna, ini bisa baca yathbutu, bisa baca yuthbitu. Kalau yuthbitu kan berarti athbata yuthbitu ya. Kalau sabata yathbutu berarti antum baca apa? Yathbutuna. Tapi yang lebih tuh yuthbituna, menetapkan. Yuthbituna lahu min dzalika ma athbatahu Allah taala. Mereka ulama-ulama, imam-imam para salaf itu, mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di arsy dan arsy Allah itu di langit. Mereka menetapkan hal itu sebagaimana ma athbatahu Allah taala, yang ditetapkan oleh Allah yang maha tinggi. Wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna rabba jalla wa ala fi khabarih. Mereka beriman terhadapnya dan mereka membenarkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah beritakan. Wa yutliquna ma atlaqahu subhana min istiwaihi alal arsh. Wa yakiluna ilmahu wa yutliquna ma atlaqahu Allahu min istiwaihi alal arsh. Mereka mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan istiwaihi, yaitu istiwanya Allah alal arsh. Yumirrunahu ala dhahirihi. Mereka memahaminya, memperjalankan atau memberlakukan ayat-ayat tersebut, nas-nas tersebut ala dhahirihi, berdasarkan dhahirnya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan mereka menyerahkan ilmunya, yakni kaifiyahnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna, mereka berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kami beriman dengannya. Berita-berita yang Allah beritakan itu kami beriman dengannya. Semuanya itu berasal dari Rabb kita, ya, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Kama akhbarallahu ta'ala anir rasikhina fil ilmi, sebagaimana Allah yang maha tinggi mengabarkan tentang orang-orang yang dalam ilmunya, annahum yaquluna dzalik, bahwa mereka mengatakan hal itu. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tinggi, Allah di atas arsy. Mereka menetapkan berita-berita yang Allah beritakan. Mereka mengatakannya, mereka mengimaninya, mereka memberlakukannya berdasarkan dohirnya tanpa melakukan penafsiran-penafsiran yang batil. Allah kabarkan tentang mereka. Allah kabarkan tentang mereka itu di mana? Yaitu mereka mengatakan kullun min indi rabbina, semua itu dari Rabb kami. Ya, begitu, paham ya? Nah, kemudian apa? Wa radiyahu minhum wa athna alaihim bih. Allah kabarkan tentang mereka, lalu Allah ridho terhadap mereka dan Allah puji mereka. Artinya apa? Artinya kalau jalan yang ditempuh oleh mereka itu salah, Allah tidak akan memuji mereka dan Allah tidak akan ridho kepada mereka dalam jalan tersebut. Tapi Allah menyebutkan jalan yang mereka tempuh, lalu Allah puji mereka. Artinya itu tazkiyah bahwa jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan yang benar. Paham ya? Jalan yang mereka tempuh itu yang mana? Di sini jalan yang mereka tempuh adalah pertama, membenarkan semua apa yang diberitakan oleh Allah. Terkhususnya di sini dalam apa? Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memberlakukan atau memahami berita-berita yang Allah kabarkan itu berdasarkan dohirnya. Berita-berita yang Allah kabarkan tentang sifat-sifat Allah itu berdasarkan dohirnya.
Paham maksud kalimat ini? Maksudnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa Allah Jalla wa ala istiwa di arasy, mereka paham istiwa di arasy. Sudah dohirnya, mereka tidak melakukan penafsiran yang batil. Ketika Allah informasikan bahwa Allah itu punya tangan, mereka memperlakukan berdasarkan dohirnya bahwa Allah punya tangan. Mereka tidak melakukan penafsiran yang batil. Begitu. Paham maksudnya? Itu maksud daripada mereka memperlakukannya berdasarkan dohirnya. Nah, taib. Ikhwan, di sini ada satu faedah tambahan ya, yaitu di mana Al-Imam As-Sabuni mengatakan ulama'ul ummah wa a'yanul a'immati minas salaf. Ulama-ulama umat dan para tokoh-tokoh dari umat ini dari kalangan salaf. Pertanyaannya, siapa itu salaf? Siapa itu salaf? Taib, sudah. Kalau begitu, kapan masa salaf itu? Kapan periode salaf? Ya? Apakah ulama di abad 19 dapat kita katakan salaf? Apakah Ibnu Taimiyah rahimahullah kita katakan salaf? Dalam konteks ini, kalau salaf kita iya pendahulu kita, tapi begitu bukan yang dimaksud. Maksudnya dalam konteks yang dikatakan sebagai para as-salafun as-salih. Apakah Ibnu Taimiyah dikategorikan sebagai kelompok atau orang-orang yang hidup pada kurun salafus salih? Bukan. Al-Imam Ad-Dhahabi? Bukan. Lalu siapa mereka salaf itu? Sebagian orang menetapkan bahwa salaf itu para sahabat, khusus sahabat saja. Selain dari sahabat itu tidak termasuk salaf. Tetapi penetapan ini adalah penetapan yang terlalu ekstrim. Ya, penetapan yang terlalu ekstrim. Penetapan yang benar, ya, yang dimaksudkan orang-orang yang masuk dalam masa para salaf itu adalah 3 generasi. 3 generasi. Sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. 3 generasi. Dasarnya Rasulullah mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ya, Rasulullah menyebutkan 3 generasi. Begitu juga ada riwayat dalam musannafnya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di situ, la yazaluna bi khairin madama fikum man ra'ani wa sahabani. Senantiasa kalian berada di atas kebaikan atau di dalam kebaikan, madama fikum man ra'ani wa sahabani. Selama masih ada di tengah-tengah kalian, perhatikan kalimatnya, selama masih ada di tengah-tengah kalian orang yang melihatku dan bersahabat denganku. Ya. Nah, yang kedua, wallahi la tazaluna bi khairin, demi Allah kalian terus-menerus berada dengan kebaikan atau dalam kebaikan, madama fikum, selama masih ada di tengah-tengah kalian, man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahabani, orang yang melihat, orang yang melihatku, dan orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat denganku. Generasi apa? Kedua, tabi'in ya. Nah, kemudian wallahi kata Rasulullah lagi, demi Allah, la tazaluna bi khairin, kalian senantiasa berada dalam kebaikan, madama fikum, selama masih hidup di tengah-tengah kalian, man ra'a man ra'a man ra'ani, masih hidup di tengah-tengah kalian orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihatku. Paham ya? Berarti generasi ketiga. Wa sahaba man sahabani, dan bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat denganku. Berarti 3 generasi. Paham ya, ikhwan? Nah, jadi ini pendalilan nas secara sharih, secara tegas, yang mengatakan yang dimaksudkan dengan salaf
Itu 3 generasi ini. Paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Kalau ditanyakan Ustadz, apakah ditinjau dari tahunnya, dari periode masa itu ditinjau dari tahun? Kita katakan tidak, tidak dilihat dari tahun. Tidak dilihat dari tahun. Karena kalau dilihat dari tahun, ada orang yang hidup di tahunnya tabi'in, tapi dia tidak termasuk tabi'in. Ada orang yang hidup di tahunnya sahabat, tapi dia tidak termasuk sahabat. Paham ya, ikhwan? Mafhum? Lalu dengan cara apa? Dengan cara bertemu. Dengan cara apa? Bertemu. Oleh sebab itu, yang dimaksudkan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Mafhum ya? Itu satu. Yang dimaksudkan dengan tabi'in itu siapa? Yang bertemu dengan sahabat dan beriman kepada Rasulullah. Artinya seorang mukmin yang bertemu dengan sahabat. Ya, belajar dari mereka. Itu namanya tabi'in. Paham ya? Yang namanya tabi'at tabi'in itu siapa? Yang bertemu, seorang mukmin yang bertemu dengan tabi'in, belajar dari tabi'in. Nah, itu namanya generasi yang ketiga. Sehingga ada orang kalau dia hidup di generasi tabi'in, tapi kalau dia tidak belajar dari sahabat, tidak bertemu dengan sahabat, dia tabi'in apa bukan? Bukan, begitu. Paham maksudnya, ikhwan? Paham ya? Nah, sampai di sini mengerti ya? Karena kalau kita lihat periode tahun, maka periode tahun itu per 110. 1 abad ya. Ya, karena sahabat yang terakhir wafat itu Abu Tufail itu tahun 110 Hijriah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi di dalam Syiar A'lam Nubala. Berarti itu putus sahabat. Tidak ada lagi satu orang sahabat yang hidup di dunia. Ya, itu berarti masa tabi'in. Nah, 110 kemudian tabi'in habis dari permukaan dunia. Yang ada adalah tabi'at tabi'in. 110 kemudian lagi tabi'at tabi'in habis. Yang ada adalah generasi keempat. Begitu. Itu kalau periode masa tahun. Tapi itu tadi catatan, tidak setiap orang yang hidup dalam periode tahun itu dia dinisbatkan. Maksudnya hidup dalam masa sahabat belum tentu dia sahabat, hidup dalam masa tabi'in belum tentu dia tabi'in, hidup dalam masa tabi'at tabi'in belum tentu dia tabi'at tabi'in. Paham ya? Paham ya, ikhwan? Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah ini, di mana Rasulullah mengikat mereka dengan bertemu dan bersahabat, begitu, melihat dan bersahabat. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Mafhum ya? Sebab itu kadang-kadang di dalam bab ini sering orang keliru. Karena dia lihat tahun lahir atau tahun wafat, lalu dia katakan seorang imam dari kalangan tabi'in. Padahal dia bisa jadi dikelompokkan oleh ulama ahli hadis di tabakat yang ke-8. Ya, terlalu jauh ke bawah. Iya, mafhum ya? Taib. Karena ini dasarnya. Rasulullah mengatakan, demi Allah kalian senantiasa berada di dalam kebaikan selama masih hidup di tengah-tengah kalian orang yang melihatku dan bersahabat denganku. Paham ya? Bukan orang yang hidup di zamanku, bukan. Mafhum ya? Taib. Itu yang dimaksudkan dengan apa ya, ikhwan? Qurun mufaddalah. 3 generasi yang hidup pada 3 masa yang utama, yaitu masa inilah yang dinamakan dengan masa generasi para salaf. Nah, paham ya, ikhwan? Karena sebahagian tokoh-tokoh Asy'ariyah, dari apa yang pernah Anda dengar dalam rekaman, itu mereka mengingkari dan membatasi bahwa yang dimaksudkan dengan salaf itu sahabat saja. Sahabat saja. Tabi'in, tabi'at tabi'in itu tidak termasuk. Ya. Nah, ini dibantah secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Al-Alama Muqbil bin Hadi dalam Jami'ul Musnad. Naam, kemudian Al-Alama Albani di dalam Silsilah As-Sahihah ya. Naam, dalam Silsilah As-Sahihah. Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni ini kepada kita ini metode salaf dalam memahami asma wa sifat. Apa metode mereka? Yang pertama, membenarkan setiap berita yang sahih yang Allah beritakan. Paham? Yang kedua apa? Memberlakukan atau memahaminya seperti dohirnya. Seperti apa? Dohirnya. Mafhum ya? Inilah yang dipegang oleh para salaf.
Yaitu dari kalangan para umat ini. Ini maksud dari ucapan Al-Imam As-Sabuni pada kalimat ini, pada paragraf ini. Baik. Demikian ya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.